Oke, kembali lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton tentang video-video tutorial apa yang saya sudah buat sebelum-sebelumnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menampilkan data pada komponen spinner. Jadi ini adalah kelanjutan dari video pencarian data, hanya saja kita akan menampilkan data tersebut menggunakan komponen spinner dari database. Jadi kemarin itu ada satu komponen yaitu tentang pencarian data, yaitu dimana menggunakan spinner. Spinner ini bagian dari jurusan ya, bagian dari jurusan. Lalu kita akan mencari menampilkan data di dalam jurusan. Yang pertama, teman-teman harus pahami bahwa kalau jurusan di dalam spinner itu kita harus membuat dulu pengisian data, membuat dulu seperti combo box ya. Jadi spinner itu kalau di dalam program lain namanya combo box. Jadi di sini jurusannya, di situ ada 3, yaitu sistem informasi, ya, kemudian manajemen informatika, lalu kemudian teknik informatika. Data ini juga sudah ada masuk di dalam database kita, di mana database kita itu kemarin itu adalah DB Akademik. Oke, kalau dilihat dari database yang sudah ada di dalam tabel mahasiswa DB Akademik dan di dalam tabel mahasiswa, bahwa di situ sudah saya buatkan 3 data yang berbeda dengan jurusan yang berbeda. Yang pertama adalah manajemen informatika, sistem informasi, dan teknik informatika. Nah, inilah yang akan ditampilkan nanti ke dalam komponen spinner. Maka kemudian di sini karena komponen spinner itu berupa combo box berupa tampilan yang bisa dipilih, bisa dijadikan sebuah pilihan, jadi harus dipilih dulu. Nah, maka ini kita harus buatkan tipe data array ya. Tipe data array itu seperti apa? Array itu ada mulai dari array yang ke 0, array lari ke 0 atau indeks ya, indeks ke 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membuat misalnya variabel jurusan ya. Nah, variabel jurusan ini bertipe data array. Bertipe data array ya. Maka bagaimana caranya supaya dibuat dalam bentuk array? Kita harus ngisi isinya. Pertama, lari pertama apa, lari kedua apa, lari ketiga apa. Nah, di sini jadi ada 3 lari pertama, di mana di sini indeks ke 0, lari kedua indeks ke 1, dan lari ketiga indeks ke 2. Ini masuk ke sini ya. Tambahkan lagi satu lari lagi, jadi lari pilihan. Nah, nanti isinya adalah di dalam spinner itu ada pilihan sistem informasi, manajemen informatika, dan teknik informatika. Nah, ini saya sudah tanamkan di dalam variabel. Ini adalah sambungan program yang sebelumnya ya, pencarian data tentang data di Android Studio. Nah, ini saya sudah buatkan pencarian datanya. Yang pertama, saya harus buat variabel itu dulu. Paling atas sendiri itu saya buat namanya ini privat string dan jurusan. Jadi dia bertipe data string dengan ini adalah bentuk dari array ya, bentuk dari array. Nah, isinya adalah pilihan lari ke 0, lari ke 1, lari ke 2, dan lari ke 3. Jadi ada 3 lari ataukah 4 item yang diisi, tapi mulai dari indeks ke 0. Lalu kemudian saya akan buat juga namanya variabel tambahan, yaitu privat int id jurusan. ID jurusan ini tujuannya nanti untuk membaca ini, pilihan ke 0, pilihan ke 1, pilihan ke 2,
pilihan ketiga. Jadi ada 3 pilihan, mulai dari pilihan ke 0. Setelah itu kita akan membuat yang namanya tambahan lagi. Ini di bawah dari pengenalan variabel kita buat namanya ini final array adapter. Nah, kenapa di sini dibuat array adapter? Karena tadi jurus variabel ini tadi jurusan ini berupa tipe data string yang array. Nah, maka di sini dibuatkan array adapter bertipe data string. Seandainya tadinya ini adalah bertipe data integer, maka di sini juga integer. Maka array adapter string adapter ini adalah variabel. Kemudian membuat adapter baru this, jadi konteks itu saya tidak ketik ya, this langsung android.r.layout.simpleListItem. Jadi ini nyambung semua n jurusan. Nah, nilai-nilai n jurusan nanti akan masuk di dalam array adapter, baru ditampilkan ke dalam jurusan set adapter buka kurung adapter tutup kurung. Jurusan itu ini ya, spinner tadi, yaitu ID jurusan. Nah, setelah itu baru masuk kepada void tampil. Baru masuk kepada void tampil, di mana void tampil itu saya lakukan pengujian di sini. Ya, sebelumnya kan ini sudah ada string n jurusan c.getString konfigurasi tag jurusan. Lalu saya tambahkan sini. Saya tambahkan itu bahwa apabila nilai n jurusan itu ini ya, apabila n jurusan itu adalah, ini adalah variabel, bukan variabel array tadi ya, lain lagi. Jadi apabila n jurusan titik equals nilainya sistem informasi, maka ID jurusan yang seperti saya katakan tadi, ID jurusan itu adalah indeks ke-1. Indeks ke-1 itu yang mana di dalam array yang di atas tadi itu indeks ke-1 ini sistem informasi. Indeks kedua manajemen informatika, indeks ketiga teknik informatika. Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau nilai n jurusan itu adalah sistem informasi, maka tampilkan indeks ke-1. Sistem informasi itu maksudnya n jurusan ini sudah terbaca dari database tabel ya. Nah, selain itu, jika n jurusannya adalah manajemen informatika, maka ID jurusannya kedua. Jika n jurusannya adalah teknik informatika, maka ID jurusannya ketiga. Lalu ditampilkan jurusan set selection ID jurusan. Lalu kemudian kembali kepada program kosongkan. Nah, kosongkan itu saya tambahkan. Jadi sebenarnya kan ini saya sambung saja. Ini di enter seharusnya tampilannya jadinya begini ya. Nah, jadi dikosongkan alamat jurusan itu ya. Oke, sorry, agama yang belum ya, agama set teks. Oke, jadi jurusan itu kalau dikosongkan dikembalikan ke set selection ke 0. Ini ke 0 itu apa pilihan. Oke ya, sehingga ketika dijalankan di sini saya menggunakan program emulator Knox. Ketika dijalankan, maka harusnya yang tampil adalah sesuai dengan apa yang kita mau, yaitu menampilkan data ke dalam spinner. Oke, kita tunggu emulatornya. Oke, jadi di sini saya menggunakan emulator Knox karena emulator bawaan Android Studio itu terlalu berat karena memori laptop saya kurang mampu mengangkat emulator bawaan, sehingga saya menggunakan emulator lokal atau di luar dari Android Studio. Oke, nah ini adalah emulator, sebenarnya juga sudah saya installkan, sudah ada programnya, hasil dari program yang ini ya, hasil dari program yang itu. Oke, saya jalankan karena tadi ada perubahannya, saya run lagi. Oke, kita tunggu ya sampai betul-betul jalan kembali.
Oke, jadi sekarang sudah jalan. Nah, sekarang kita coba lihat di nox-nya. Nah, misalnya diinputkan 1750. Nah, ini tadi sudah ada pilihannya, sistem informasi, manajemen informatika, dan teknik informatika. Nah, sekarang kita lihat isinya 1750.001. Oke, tampil ya. Oke, jadi tadi ini sudah kita tampilkan datanya. Nah, di sini ada kesalahan ya. Ini saya rubah, ada kesalahan sedikit. Tanggal lahir harusnya jadi agama ya. Tanggal lahir di agama. Ini gara-gara copy paste. Dan agama. Oke, dijalankan lagi. Oke, kita coba lagi. Jadi ini sudah dijalankan. Misalnya 1750.001. Nah, maka muncullah nama atas nama Andi Akbar, Tarakan, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, dan jurusannya termasuk juga agama. Nah, misalnya masukkan lagi 1751.001 dengan jurusan yang berbeda, otomatis teknik informatika. Kemudian 1730.001 cari. Oke, begitu kira-kira untuk program tambahan untuk menampilkan jurusan menggunakan the spinner. Oke, untuk video berikutnya yaitu tentang penyimpanan data. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya saya bisa selalu membuat tutorial tentang video-video pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.